Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapo Sambuaga STH, Pendeta non-organik GPIB yang berdomisili di GPIB Jemaat Karis Jakarta. Jemaat yang terkasih, peribadahan yang kita selenggarakan baik secara online maupun offline adalah ungkapan iman yang mensponsori karya perbuatan Allah yang telah memberkati perjalanan kehidupan kita di sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan pagi ini masih dalam ketaatan kita mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kita patut bersyukur karena peribadahan gerejawi di gereja kita telah dapat dilaksanakan dengan sikap dan tatanan kehormatan baru. Pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini memang mengguncang kehidupan dunia. Namun iman, percaya, dan keteguhan hati kita sebagai umat Allah takkan goyah setapak pun. Biarlah kita semua terus memuji Allah dengan suara nyaring sambil mengingat segala kebaikan Allah kepada kita. Segala sesuatu Tuhan tetapkan indah pada waktunya. Jemaat sekalian, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah pada pagi ini, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kisah Para Rasul 28 ayat 28 menjadi nats pembimbing ibadah pagi ini menyatakan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengar. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersatu hati kita naikkan doa hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Maha Baik, kami bersyukur karena di setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu menuntun kami, baik suka maupun duka. Kami menyadari bahwa kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Seringkali kami abai terhadap perintah dan janji-Mu, sehingga kami lebih suka memilih jalan kami sendiri dan meragukan jalan-Mu. Oleh karena itu, mohon pengasihan-Mu untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Rahmatilah kami dengan anugerah pengampunan dan hidup baru yang melalui Roh Kudus. Buatlah diri kami terus bersandar kepada janji-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang setia, menghadirkan damai sejahtera dari dunia. Inilah doa kami. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, agar kita beroleh kekuatan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan melaksanakannya di tiap langkah hidup beriman kita. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami mencintai firman Tuhan, Engkau menuntun kami untuk selalu menemukan kebaikan bahkan kesempurnaan berkat-berkat Tuhan. Olehnya ya Tuhan, sebelum kami melangkah menempuh perjalanan hidup di sepanjang minggu yang baru ini, kami ingin kembali mendengar suara Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, supaya hidup kami boleh berkelimpahan kebaikan dan kesempurnaan berkat-berkat Tuhan ketika kami membangun pergaulan yang akrab dengan firman Tuhan. Tolong bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh kekuatan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki di setiap pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan yang kami ikuti pada pagi ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah kepada kami saat ini juga, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, silakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang gadis cilik di tengah keramaian. Dia asik menyaksikan di pinggir keramaian seorang pria parubaya yang memberi kesaksian tentang apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupannya. Pria itu menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan dirinya juga hidup keluarganya dari kehancuran akibat gaya hidup sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab karena dia seorang pemabuk yang membuat istri dan anaknya menderita. Nah, saudara-saudara, di saat yang sama berdiri seorang skeptis atau seorang yang sinis yang sedari tadi memandang dengan kesal sambil berkacak pinggang, melihat, mengikuti kesaksian pria parubaya tersebut. Dia menjadi sangat kesal, dan dengan menahan marah, orang ini berteriak kepada pria yang bersaksi tadi, "Pak, stop, berhenti, Anda tidak usah lagi bicara. Sebaiknya Anda pulang saja, tidur di rumah. Anda itu hanya seorang pemimpi." Saudara-saudara, tiba-tiba tanpa dia sadari, tangannya atau ujung bajunya ada yang menarik dari bawah. Dan dia menoleh ke arah bawah, saudara-saudara. Ternyata yang menarik ujung bajunya itu adalah si gadis cilik. Apa kata si gadis cilik itu, saudara-saudara? Gadis itu berkata, "Tuhan, orang yang Anda bicara adalah seorang pemimpi, itu adalah ayah saya. Biar saya ceritakan bagaimana perangai ayah saya sebelum dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia seorang pemabuk. Ia selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan selalu memukul ibu saya sampai menangis ketakutan. Tidak cukup di situ. Kami terkadang tidak bisa makan karena semua uang untuk beli makanan diambil oleh ayah untuk beli whisky. Bahkan pakaian saja kami hanya satu melekat di badan. Karena semua baju-baju saya dan baju ibu saya dijual oleh suami, oleh ayah saya, dan uangnya diberikan minuman keras. Tapi sekarang coba Anda lihat, perempuan yang di samping ayah saya itu adalah ibu saya. Perempuan itu sedang tersenyum bahagia. Dan pakaian yang saya pakai ini adalah pembelian dan pemberian ayah saya. Karena sekarang ayah saya sudah bertobat. Ayah saya sudah mendapat pekerjaan yang baik dan sudah meninggalkan kebiasaan memabuk atau menjadi pemabuk. Karena itu Tuhan, ini kata si gadis cilik, kalau Tuhan bilang ayah saya seorang pemimpi, tolong jangan bangunkan ayah saya. Biarlah dia tetap menjadi seorang pemimpi yang benar-benar menyaksikan cinta kasih Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa pesan moral dari kisah inspiratif ini? Adalah bahwa ketika kita menyaksikan tentang keyakinan iman kita, tentang sebuah pengalaman hidup pribadi yang sangat terkait dengan kasih dan kuasa Allah yang mengubah hidup kita. Jangan berharap terlalu banyak, dunia akan merangkul kita dengan begitu rupa. Bisa jadi bukan merangkul tapi memukul kita dengan berbagai perkataan atau tudingan-tudingan yang bernada sinis. Sebagaimana yang dialami oleh pria parubaya tadi, disikapi sinis oleh seorang yang sangat skeptis tadi. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus juga mengalami bagaimana reaksi dunia pada saat itu yang begitu sinis terhadap kesaksian imannya. Orang-orang Yahudi tetap menolak, karena bagi mereka, saudara-saudara, segala sesuatu yang bertentangan dengan tradisi Yahudi adalah sebuah kesalahan. Bahkan mereka bukan hanya menolak, tapi juga menuduh Rasul Paulus melakukan sebuah kejahatan, dan karena itu dianggap
telah melanggar tradisi Yahudi dan harus menerima hukuman mati. Namun Paulus tidak putus asa, saudara-saudara. Dia berusaha naik banding pada kaisar. Alasannya karena di Yerusalem dia tidak didapatkan kesalahan atau kejahatan. Tapi kenapa dia tetap divonis hukuman mati? Karena itu, saudara-saudara, dia berupaya untuk naik banding menuju menghadap ke kaisar. Maka berangkatlah Paulus ke Roma, saudara-saudara, memperjuangkan keyakinan imannya walaupun harus melewati perjalanan panjang dan lumayan berbahaya. Toh pada akhirnya Paulus dengan penyertaan Allah boleh tiba di Roma. Meski demikian ternyata dia tidak bisa langsung bertemu dengan kaisar untuk naik banding atau mengajukan naik banding, mungkin karena birokrasi atau peraturan-peraturan yang pada saat itu begitu ketat. Nah, dalam masa penantiannya inilah, saudara-saudara, Paulus yang pada saat itu dikenakan status sebagai tahanan rumah, artinya dia tidak boleh berpergian, tapi dia diizinkan untuk menerima tamu. Maka Paulus berusaha menjalin relasi dengan para pemuka Yahudi atau komunitas orang Yahudi di Roma. Kita bisa lihat pada ayat 17. Dalam pertemuan tersebut, Paulus menjelaskan sebab kedatangannya ke Roma. Yakni dia menyatakan ada banyak tuduhan-tuduhan orang Yahudi ketika dia di Yerusalem tentang kesaksian imannya. Nah, pembicaraan ini, saudara-saudara, membuka kesempatan bagi Rasul Paulus untuk menjelaskan siapa atau apa Injil Kristus di hadapan komunitas para pemuka agama Yahudi. Injil Kristus diwartakan Paulus walaupun dia berhadapan dengan komunitas Yahudi yang sangat fanatik dengan keyahudiannya. Dan tanpa disangka, saudara-saudara, ternyata para pemuka Yahudi ini justru membuka diri. Mereka mau mendengar penjelasan tentang keyakinan iman Rasul Paulus. Mereka semakin ingin tahu tentang kepercayaannya kepada Kristus yang selalu mendapat perlawanan. Dalam rangka itulah, saudara-saudara, mereka menentukan waktu yang baik untuk bisa berbincang-bincang lebih jauh dengan Paulus. Dan Rasul Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memaparkan tentang Injil Kristus, meyakinkan orang banyak tentang siapa Tuhan Yesus. Semangatnya begitu bergelora saat menjelaskan, menerangkan atau memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Dan Rasul Paulus berusaha meyakinkan bahwa Yesus adalah pribadi yang dijanjikan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Kita lihat pada ayat yang ke-23. Ini membuktikan, saudara-saudara, antusiasme dan dedikasi seorang Rasul Paulus yang luar biasa dalam memberitakan Injil Kristus, kabar keselamatan, sekalipun dia berhadapan dengan realitas yang sangat berat. Lalu bagaimana hasilnya, saudara-saudara? Kita lihat pada ayat 24, ternyata tidak semua orang Yahudi yang mendengar penjelasan Paulus mau menerima Injil Kristus. Ini membuat Paulus mengecam mereka karena dianggap telah buta, keras kepala, hingga menolak Injil keselamatan. Kepada kelompok yang menolak Injil keselamatan, Rasul Paulus katakan dalam ayat 26 sampai 27, saudara-saudara, yang merupakan kutipan dari Yesaya 6 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus nyatakan, pergilah kepada bangsa dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat dengan matanya. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku, Tuhan Allah, menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, Rasul Paulus sengaja mengutip Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 ini untuk membuktikan bahwa penolakan orang-orang Yahudi ternyata telah dinubuatkan dalam kitab para nabi. Yesaya telah menyatakan bahwa masalah utama bangsa Israel adalah mereka mendengar tanpa mengerti, melihat tanpa menanggapi, atau tidak peduli alias masa bodoh.
Olehnya pada ayat 28 Paulus dengan tegas mengatakan bahwa penolakan orang-orang Yahudi telah membuat Allah mengalihkan berita keselamatannya kepada bangsa-bangsa lain, dan bahwa Allah tidak harus selamanya memberi keistimewaan kepada orang-orang Yahudi yang membangkang, yang menolak Injil keselamatan. Mungkin saudara-saudara pada ayat 25 merupakan perkataan Paulus yang terakhir yang disampaikan kepada orang Yahudi yang enggan atau menolak untuk percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Namun kalau kita lihat pada ayat 30-31, ternyata bagi orang Yahudi, sebagian orang Yahudi masih ada yang mau percaya. Ucapan Paulus ini barulah permulaan, karena 2 tahun berikutnya Paulus melanjutkan pelayanannya memberitakan Injil keselamatan dan mengajar, memperkenalkan siapa Yesus Kristus kepada mereka yang datang bertobat, baik dia orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ada 2 hal pembelajaran yang kita dapatkan dari kisah perjuangan iman seorang Rasul Paulus dalam menyatakan kesaksian imannya. Pertama, saudara-saudara, kita disadarkan bahwa sejak awal sejarah kekristenan sudah diperhadapkan dengan resistensi atau daya tolak yang begitu kuat dari lingkungan, dari masyarakat. Bukan saja dunia sekuler zaman itu menggugat teologi yang dikembangkan kekristenan karena isinya yang berbeda, yang dianggap bertentangan dengan yang sudah ada, dengan yang standar pada waktu itu, misalnya dengan tradisi Yahudi. Melainkan juga saudara-saudara dalam praksis kehidupan orang Kristen dipersoalkan pada waktu itu, dicemooh, dihujat. Misalnya saja saudara-saudara, dalam praktek perayaan perjamuan kudus, dalam satu perhimpunan, ketika orang Kristen merayakan perjamuan kudus, itu disalah tafsirkan oleh lingkungan pada waktu itu yang menuduh komunitas persekutuan orang Kristen adalah komunitas rahasia yang sedang mempraktekkan praktek kanibalisme, makan tubuh dan minum darah. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam perjalanan sejarah gereja, kekristenan terus dan harus berbenah diri agar menampilkan kekristenan yang elegan, kekristenan yang cantik, kekristenan yang berkarakter serta beradab, yang mampu menghadirkan citra positif di mata dunia. Kolose 3 ayat 8 mengatakan, saudara-saudara, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudaraku, itu semua gaya hidup barbar, gaya hidup yang tidak beradab. Itu semua gaya hidup di masa lampau, di kelampauan hidup manusia lama, orang berdosa. Rasul Paulus katakan, tetapi sekarang. Ini mengingatkan kita bahwa karakter atau perangai kita sebagai orang Kristen sekarang ini telah dinafasi oleh Roh Kudus, sehingga kita harus berani dan harus mampu menjungkir balikan realitas kehidupan negatif yang sedang menjadi tren masyarakat modern masa kini. Ketika masih saja kita melihat di antara kita umat yang sudah diselamatkan Kristus, ada yang dengan entengnya tersenyum di layar kamera sekalipun tertangkap tangan oleh KPK, dikenai pidana, bahkan sekalipun melakukan pembohongan publik tidak ada beban, tidak ada rasa bersalah. Sekalipun tidak mau dan tidak peduli dengan kewajiban bayar pajak, sekalipun menghina, memfitnah, melecehkan, menghujat sesama yang dianggap tidak sepaham dengannya. Saudara-saudara, bagaimana kekristenan bisa hadir menciptakan sejarah baru yang lebih beradab, yang lebih manusiawi, kalau lidah ini banyak kali dipakai untuk menghujat sesama, bukan dipakai untuk menyaksikan siapa Kristus dan bagaimana kuasa Allah berkarya nyata di dalam Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan dunia dan orang percaya.
Saudaraku, mari kita menampilkan wajah kekristenan sekarang yang cantik, yang elegan, yang beradab, dalam kesantunan, bertutur kata, dan dalam perbuatan penuh kasih dan cinta. Di ruang sejarah kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 8 tadi, tidak ada pilihan lain, saudara-saudara, kecuali jika kita memang menginginkan kekristenan hanya menjadi fosil peninggalan sejarah yang ada di museum. Mungkin bisa saja kita teruskan gaya hidup barbar di masa kini. Tapi persoalannya, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengutus kita untuk menyaksikan kebaikan dan kebenaran bagi dunia yang selama ini menjungkir balikan kebaikan dan kebenaran. Itulah hal pertama, saudara-saudara, yang patut kita gumuli bersama. Apakah kita sebagai gereja, sebagai umat Allah, telah menampilkan wajah kekristenan yang begitu elegan, begitu beradab dan cantik, menarik hati mata Tuhan, tapi juga menarik hati dunia. Yang kedua, saudara-saudara, keyakinan iman itu harus kita perlihatkan dan saksikan keluar. Harus kita akui di hadapan banyak orang apapun resikonya. Sama seperti Rasul Paulus tadi. Dia tidak menyembunyikan keyakinan dan prinsip imannya. Keyakinan iman bukan melulu hanya urusan kita, pribadi kita dengan Tuhan Allah. Banyak kan orang bilang begitu ya. Masalah iman kan urusan saya dengan Tuhan. Tidak melulu hanya urusan pribadi kita dengan Tuhan, tapi juga menjadi urusan kita terhadap sesama yang belum tahu, yang belum mendengar tentang kabar keselamatan, sementara kita keep silent, kita diam saja. Keyakinan iman tidak boleh dan tidak dapat kita sembunyikan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, saudara-saudara, apa yang telah dengan mata, 1 Yohanes 1 ayat 1 katakan, apa yang telah dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang telah kami tuliskan kepada kamu. Saudara-saudara, dua sisi mutlak juga ditekankan Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, saudara-saudara, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut atau dengan berani bicara, orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, keselamatan dari Tuhan Allah itu bukan hanya dinikmati dalam hati pribadi kita, tapi harus dibicarakan, harus di-sharekan, harus dibagikan, harus diwartakan kepada dunia yang belum menemukan, bahkan dunia yang masih terus mencari keselamatan sejati dalam kesesatan hidup mereka. Sebaliknya, apapun yang diucapkan orang Kristen itu harus bermuara dari kejujuran dan kemurnian hatinya. Itulah integritas. Integritas yang membingkai totalitas kesaksian iman orang percaya, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas iman atau gereja dalam mengemban tugas pengutusan. Saudara-saudara, saya yakin kita semua pasti memiliki kartu ajaib yang kecil ini yang namanya ATM. Dan saya yakin saudara-saudara, siapapun kita pasti menyimpan dengan sebaik-baiknya ATM ini. Kita masukkan ATM ini sedalam-dalamnya ke saku atau ke dompet kita. Nomor PIN ATM-nya pun pasti hanya kalangan orang tertentu yang kita berikan. Karena ATM ini adalah for private use only. Hanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Tapi saudara-saudara, keyakinan iman tidak sama dengan ATM. Walaupun benar sekali saudara-saudara, keyakinan iman itu harus tersimpan dalam-dalam, sedalam-dalamnya di hati sanubari kita. Namun demikian, keyakinan iman itu harus diperlihatkan, disaksikan keluar.
harus dipertanggungjawabkan di hadapan mata dunia. Sama halnya dengan apa yang kita bicarakan keluar dari mulut bibir kita, harus betul-betul keluar dari kedalaman hati yang menyimpan kebaikan dan kebenaran Allah. Yang terpenting saudara-saudara, jangan pernah biarkan iman kita seperti ATM yang dipakai hanya sewaktu-waktu, yang dikeluarkan hanya sewaktu-waktu kalau kita butuh. Keyakinan iman memang bersifat pribadi, tapi tidak boleh hanya bermanfaat bagi pribadi kita sendiri. Keyakinan iman harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang seringkali menjadi halangan dan rintangan bagi kita untuk menyaksikan keyakinan iman, banyak kali orang Kristen terbentur, terpenjara dengan stigma minoritas dan mayoritas. Karena merasa diri, aduh kita nih kelompok minoritas, takut, ragu untuk menyaksikan keyakinan iman. Saudara-saudara, itu tidak benar. Istilah atau stigma minoritas dan mayoritas seharusnya tidak boleh ditumbuh kembangkan secara subur dalam mindset atau paradigma kehidupan orang percaya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sangat jelas mengatakan bahwa semua warga negara Indonesia berkedudukan sama di hadapan hukum. Undang-undang di negeri kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas, karena arti kata minoritas itu punya konotasi buruk dan sangat merugikan siapapun. Karena itu saudara-saudara, kita harus jauhkan, buang, singkir semua pemahaman stigma yang tidak baik dan tidak benar tersebut. Karena orang Kristen atau kekristenan bukan titik-titik noda dalam sejarah atau dalam perjalanan sejarah perjuangan negeri kita. Kemerdekaan NKRI ini adalah juga perjuangan anak-anak Tuhan yang berani berkorban jiwa raga memperebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah demi masa depan anak bangsa. Dan kita bersyukur saudara-saudara, esok hari sekalipun kita masih berhadapan dengan wabah pandemi COVID-19, namun tidak bisa membatasi, menahan ruang gerak, semangat, jiwa nasionalis kita untuk menggemakan pekik merdeka dalam merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus 2020 besok hari. Kita sudah merdeka 75 tahun saudara-saudara. Maka jangan lagi kita mau terpenjara oleh pemikiran-pemikiran primordial, pemikiran-pemikiran yang menghambat kita untuk menyaksikan cinta kasih Allah bagi sesama orang percaya, sesama manusia. Sudah waktunya saudara-saudara kita membangun kerjasama yang sama-sama bekerja dengan semua pihak, khususnya di masa pandemik ini. Bersama-sama kita merawat kehidupan supaya bangsa kita, negeri kita mengalami damai sejahtera yang bersumber dari kasih karunia Allah, sekalipun dalam kondisi yang masih berhadapan dengan wabah pandemik. Hendaklah momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ini kita jadikan refleksi teologis dalam perjuangan gereja menyatakan kebaikan dan kebenaran Allah. Mari sebagai gereja kita memposisikan diri kita sebagai pejuang kebaikan dan kebenaran dalam membangun suatu tatanan kehidupan yang penuh damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati. Amin. Janganlah kau diam jika ada kecurangan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersahati kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, karena pada pagi ini Tuhan memberkati kami dengan kekudusan firman-Mu yang melawat memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk berani menegakkan keadilan, kebenaran, kebaikan Tuhan, memperjuangkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menyaksikan cinta kasih Allah lewat perkataan dan perbuatan yang memancarkan kemuliaan-Mu. Tolong Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar lewat hidup kami, mata dunia melihat, mengenal siapa Allah yang kami imani selama ini. Terima kasih Bapa, kami mengangkat pengharapan iman kami dalam syafaat. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk pengharapan iman kami atas situasi dunia saat ini yang masih berada dalam cengkraman pandemi COVID-19. Tuhan, berilah kekuatan kepada seluruh petinggi-petinggi negeri, negara-negara di muka bumi ini Tuhan, untuk mereka diberi roh hikmat dan kebijaksanaan dalam membawa seluruh rakyat mereka melewati masa-masa sulit ini di masa pandemik. Secara khusus Tuhan, untuk negeri kami tercinta Indonesia, Tuhan tolong berkati Presiden, Wakil Presiden dan seluruh staf menterinya. Biarlah dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan, mereka boleh membawa rakyat Indonesia kuat melewati amukan badai COVID-19 ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan, persiapan negeri kami untuk menyambut perayaan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan Yesus tolong berkati ucapan syukur bangsa negara kami atas pertambahan usia kemerdekaan negeri kami. Biarlah Tuhan perjuangan para pahlawan bangsa kami menjadi teladan bagi kami untuk berani memperjuangkan kehidupan bangsa negara kami, khususnya di tengah situasi yang sangat terpuruk ini, perekonomian yang terguncang, demikian juga kehidupan manusia yang berada dalam ketakutan, kecemasan. Tuhan tolong kuatkan bangsa negara kami melewati amukan badai COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Tuhan memberkati petinggi-petinggi negeri kami. Tuhan juga memberkati seluruh masyarakat bangsa negara Indonesia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga Engkau hadirkan gereja bukan secara kebetulan, tapi ada rencana mulia dalam kehidupan gereja. Tuhan dipermuliakan dan banyak orang beroleh kekuatan iman pengharapan di tengah situasi teramat sulit ini. Karena itu ya Tuhan, tolong berkati gereja-gereja-Mu di dalam pelayanan dan kesaksiannya. Biarlah kekuatan semangat iman senantiasa Tuhan anugerahkan bagi hidup gereja Tuhan, agar lewat kekuatan roh Tuhan, gereja
mampu memberi penguatan iman bagi jemaat dalam situasi yang teramat sulit saat ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk gerejamu dalam jajaran GPIB. Tuhan Yesus tolong berkati pimpinan GPIB Majelis Sinode. Secara khusus Tuhan dalam pergumulan pelaksanaan persidangan sinode yang tertunda, Tuhan tolong berkati agar kiranya pelaksanaan persidangan sinode ini boleh terlaksana dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kapan dan bila mana waktunya, kami percaya yang terbaik Tuhan berikan kepada GPIB untuk melaksanakan persidangan sinode. Kiranya badai COVID-19 ini Tuhan boleh segera berakhir, supaya rencana persidangan sinode ini boleh terlaksana dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, GPIB yang tersebar di 26 provinsi, Tuhan memberkati. Biarlah lewat kehadiran GPIB ada banyak jiwa-jiwa yang beroleh kekuatan, khususnya di tengah situasi saat ini. Pelayanan dan kesaksian GPIB sangat memberi kontribusi yang berarti bagi penguatan iman jemaat. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya untuk GPIB yang berada di wilayah Mupel, Jakarta Timur. Tuhan memberkati agar lewat pelayanan-pelayanan GPIB di Mupel, Jakarta Timur ini, Tuhan semakin dimuliakan dan jemaat senantiasa hidup dalam kekuatan iman pengharapan. Kiranya pemulihan kondisi dunia yang sedang sakit akibat wabah pandemik ini boleh terus dikumandangkan gereja dalam syafaat yang tak berkeputusan. Kami serahkan Tuhan bangsa negara kami, gereja-gereja Tuhan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu GPIB Jemaat Karis. Tuhan tolong berkati dalam dinamika pelayanan dan kesaksiannya, khususnya di masa pandemik ini Tuhan. Biarlah Jemaat Karis dilindungi, dijauhkan dari segala paparan COVID-19. Kami mohon berkat-Mu Tuhan melingkupi para presbiter, penatua diaken, para pendeta, demikian juga PHMJ, unit-unit misioner, karyawan kantor, satpam, koster, dan driver. Tuhan berkati kami semua. Lindungi kami Tuhan di dalam segala keberadaan kami. Biarlah kekuatan daripada Tuhan memberkati Jemaat Karis. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam ucapan syukur karena pertambahan usia di hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kami bawa dalam doa Ananda Leoni Angelita Kaja, Ibu Agnes Deborah Kakiai Purba, Bapak Johan Absalon Patikawa, Ananda Agung Setiawan Larosa, Saudari Fania Madeline Gottlieb, Saudara Lionel Pela, Saudari Wulandari Anggreni Esther Nangka, Ibu Agnes Sela Giovanna, Bapak Johar Zebua, Saudari Agustin Huta Barat. Demikian juga kami berdoa untuk ulang tahun perkawinan keluarga Gabriel Elbar. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana harapan dan pergumulan keluarga-keluarga jemaat-Mu di sektor 1, keluarga Herman Manurung, keluarga Siwi Kalesaran, keluarga Tangkilisan Untu, sektor 2, keluarga Novi Rungkat, keluarga Hartono Pelamonia, keluarga Monika Peters, sektor 3, keluarga Mahakena Hutapea, keluarga Hutauruk Panjaitan, keluarga Ndolu Isliko, sektor 4, keluarga Alexander Kontu, keluarga Tommy Irianto, keluarga Lepar Wondal. Tuhan berkati mereka semua dalam segala keberadaan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya Bapa Sorgawi, kami serahkan ibadah yang kami laksanakan pada pagi ini. Tuhan memberkati kami sebagai penatua diaken bertugas, hamba sebagai pelayan firman, demikian juga para organis dan pemandu lagu, multimedia, soundman. Tuhan berkati kami semua. Biarlah ibadah pelayanan kami yang kami nyatakan ini boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dan jemaat beroleh kekuatan dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, cinta selalu mengajarkan kita untuk berusaha menjadi lebih baik. Namun kasih menggerakkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Maka sekarang mari kita memberi yang terbaik dengan kekuatan cinta kasih kepada Allah sambil mengingat pengajaran Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita angkat pujian dari nyanyian PKJ 23. Kita menyanyi 2 kali, sebelum dan sesudah persembahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri, mari kita bawa persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Damai Sejahtera, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang daripadamu melalui Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan yang senantiasa setia dalam janji penyertaan dan pemulihan. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati agar berguna bagi pelayanan yang mewujudkan damai sejahtera bagi sesama. Terpujilah Engkau. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada warta jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Persiapan pelayanan ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat. Persiapan presbiter atau pemandu lagu dan organis yang bertugas dalam ibadah minggu, Luring tanggal 23 Agustus 2020, dilaksanakan di rumah masing-masing. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ditiadakan. Untuk itu, jemaat dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan di lingkungannya masing-masing.
peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Bila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah warga jemaat, maka di GPIB Jemaat Karis akan diteguhkan dan diberkati perkawinan dari saudari Olivia Oktaviani Bonde dan saudara Johnson Ranto Mardian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB. Pengembalaan pastoral perkawinan akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di Gedung Gereja Kompleks Pulau Gebang Permai Blok A2 nomor 9. Bagi calon mempelai, orang tua atau wali dan presbiter yang bertugas, khususnya sektor pelayanan 1, diharapkan hadir dalam pastoral perkawinan. Katekisasi reguler. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa katekisasi reguler akan dimulai kembali pada awal bulan September 2020. Bagi jemaat yang putra atau putrinya ingin mengikuti katekisasi, pendaftaran sudah dimulai bulan Agustus 2020 pada korsek masing-masing atau di kantor sekretariat gereja Karis Pulau Gebang pada hari kerja. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena anugerah dan kemurahan-Nya, kita selalu dalam keadaan yang diberkati. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini karena adanya pandemi COVID-19, ibadah kita di samping dilakukan di gedung gereja dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah, kita juga masih melakukan ibadah secara online untuk jemaat yang belum bisa hadir di gedung gereja, di mana untuk terus melakukan ibadah hari Minggu dan ibadah Pelkat yang dilakukan secara online, diperlukan peralatan yang bisa langsung live streaming. Karena saat ini alat yang dipakai merupakan pinjaman dari jemaat, dan mengingat pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan waktunya belum dapat dipastikan sampai berapa lama, maka dipandang perlu bagi jemaat GPIB Karis untuk memiliki sendiri peralatan live streaming. Dalam sidang majelis jemaat tanggal 18 Juli 2020 telah diputuskan bahwa jemaat GPIB Karis akan membeli perangkat untuk live streaming. Untuk itu, kami mohon partisipasi warga jemaat GPIB Karis dan simpatisan untuk membantu pengadaan perangkat live streaming tersebut. Antara lain adalah 1. Laptop, 2. Update website, 3. Kamera plus tripod, 4. Switcher, 5. Router, 6. Kabel HDMI, 7. Eksternal hard disk, dan 8. Zoom recorder. Adapun total biaya yang dibutuhkan kurang lebih 40 juta rupiah. Bila jemaat ingin berpartisipasi secara langsung, dapat menghubungi Ketua PEG, Bapak Penatua Darin Lego, ataupun majelis di sektor masing-masing, atau menghubungi kantor gereja, atau dapat secara langsung mentransfer ke rekening GPIB Karis. Ucapan selamat HUT kelahiran dan perkawinan. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih.
presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapoh Sambuaga STH, pendeta non-organik di GPIB Karis, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta telah siap untuk menggelar ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli 2020 di masa new normal ini. Baik di Gereja Tipar Cakung pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 6 sore di gedung gereja ini. Selanjutnya, silakan jemaat memperhatikan visualisasi yang kami sajikan ini, supaya dapat dipatuhi. Dalam memasuki era new normal, GPIB Karis telah mempersiapkan tata cara untuk memastikan jemaat terhindar dari COVID-19. Bawalah masker pribadi Anda. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan bersih dan sehat. Perlengkapan kebersihan tersedia dan siap untuk digunakan. Pembatasan jumlah jemaat dilakukan dengan registrasi. Form registrasi akan dibagikan majelis jemaat secara online pada hari Kamis dan Jumat sebelum ibadah. Pastikan setiap anggota keluarga Anda telah teregistrasi. Dan gereja dapat menolak jemaat sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang majelis mengarahkan jemaat saat memasuki ruang ibadah menuju kursi yang dipersiapkan. Seluruh majelis jemaat yang bertugas mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah.
Agar jarak tetap terjaga, pemberian persembahan dilakukan dengan berjalan ke depan. Jemaat keluar dari sisi kiri dan kembali melalui lorong tengah. Dilakukan secara bergantian dari baris kiri ke baris kanan. Pintu keluar dibagi menjadi dua sisi, tangga utama di dalam gereja dan tangga samping yang dapat diakses melalui pintu sebelah kanan. Jaga jarak dan tidak bersentuhan merupakan jalan terbaik untuk terhindar dari COVID-19. Saudara-saudara, simulasi tata cara ibadah hari Minggu yang sudah disimulasikan ini, kami berharap jemaat memperhatikan dan mematuhinya. Jemaat sekalian, kami mau meyakinkan pelaku Majelis Jemaat GPIB Karis bahwa tata cara ibadah hari Minggu mempergunakan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu, jemaat jangan ragu dan jangan takut sambil kita berdoa agar Tuhan menyertai kita agar kita tidak terpapar COVID-19. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Laporan keuangan, laporan penerimaan tanggal 9 Agustus 2020 sebesar Rp23.731.000. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang berdiri untuk menyambut amanat pengutusan. Firman Tuhan telah kau dengar, maka sekarang kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kau dengar di tiap doa dan kerja kehidupanmu. Jemaat menyambut pengutusan dengan pujian, hidup yang jujur hendak kuserah. susah pernah
jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam hidupmu sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pelayan firman dan seluruh majelis bertugas menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.